Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini ada ungkapan dari para filsuf Islam di zaman dulu itu, kalau mau sukses dalam sebuah upaya apapun namanya harus disertai dengan dalil-dalil atau cerita-cerita agama. Termasuk yang paling ekstrim sekalipun, misalnya ada upaya untuk menggiring massa atau menipu orang lain gitu, maka memakai polesan agama itu paling sukses. Nah, Syumansur nampaknya menggunakan teori ini dalam narasi-narasi yang dia bangun. Di antaranya dia mengatakan dia berdialog dengan Tuhan. Kan setiap mimpi itu ada proses dialog tuh. Kan Allah nanya sama saya, so kalau aku kasih 3 triliun emang buat apa ya? Kan gitu. Maka saya ngomong sama Allah, saya mau bangun 1000 pondok gratis. Saya pengen bangun 1000 sekolah gratis, 1000 pesantren gratis, mengkantor yang satu ini. Terus Allah nanya lagi sebagai proses dialog, dari mana menurut akal kamu bisa dapat 3 triliun? So saya ngomong lagi sama Allah, kasih saya 100 hotel di 100 kota, kasih saya maskapai penerbangan, kasih saya perusahaan tambang, kasih saya perusahaan minyak, kasih saya kemudian sawit, kasih saya kemudian hospital, kasih saya kemudian yang lain-lain, rumah makan, restoran. Nah, keuntungannya itulah untuk 1000 pesantren. Ini kan sesuatu yang sangat tidak masuk akal gitu, dan yang sangat tidak mungkin di dalam sejarah agama gitu. Ya, yang Tuhan berdialog itu hanya dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi ketika Nabi Musa pergi ke Gurun Sinai, dia menerima 10 perintah Tuhan atau yang disebut dengan Ten Commandment. Itu Tuhan menurunkan perintah atau hukum-hukum yang dalam Taurat kepada Nabi Musa. Nah, kepada Nabi Muhammad itu diwahyukan. Allah mengirimkan wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang dimulai dengan wahyu di Gua Hira. Yang disebut dalam sejarah itu disebut malaikat Jibril merupai sosok yang sangat kekar, maka dia membacakan kepada Nabi Muhammad, Iqra. Maka Nabi menjawab, ma ana biqari, begitu yang kita dengar. Lantas Nabi pulang dalam keadaan menggigil, bercerita kepada istrinya Khadijah, lalu kepada pamannya Warakah bin Naufal. Saat itu dia sebut itulah Namus, itu malaikat Jibril, yaitu malaikat yang juga berbicara kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini Syumansur. Setelah Nabi Muhammad, wahyu itu sudah selesai, itu tidak ada lagi yang diajak bicara, atau Tuhan berbicara, atau wahyu itu turun, tidak ada lagi. Kepada Abu Bakar, wahyu tidak turun. Kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, dan khalifah-khalifah berikutnya, tidak ada itu wahyu baru turun gitu. Karena begitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu sudah selesai. Nah, tiba-tiba ada putra Betawi ngaku berdialog dengan Tuhan. Dialognya nggak tanggung-tanggung lagi. Dia bahasakan, cuk, pondok ente bagaimana? Pondok Darul Quran. Di Tuhan membahas proposal Darul Quran dengan Yusuf Mansur. Ini kan jelas sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang bohong atau suatu kedustaan gitu. Dia berdusta atas nama Allah. Itu jelas kalau di sisi dosa, ya dosanya sangat besar sekali. Dosanya adalah dosa pelaku musyrik atau dosa orang yang membuat kekufuran kepada Allah. Jangankan berbohong atas nama Tuhan gitu. Berbohong atas Nabi Muhammad pun, itu Nabi juga telah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan,
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani-berani berdusta, ya, menjual-jual namaku secara sengaja, ya tempatnya nanti di neraka. Neraka. Apakah jamaah Nur Khatib Mansur alias Sumansur sudah nggak takut dengan ancaman-ancaman ini? Dia berani mengatakan, "Cup, Tuhan kata berbicara kepada Yusuf Mansur. Yang dibicarakan itu soal proposal pembangunan rumah tahfiz. Ini jelas sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak mungkin ada. Pertama ya, Allah dengan makhluk itu kan bahasa Allah dengan bahasa makhluk bukan seperti bahasa makhluk. Nah, mungkinlah Tuhan itu bicara kepada hambanya dalam bahasa Betawi. Kepada Nabi saja dia tuh mengirim malaikat Jibril. Ini kita heran juga ya, berani seperti ini gitu. Dan lebih mengherankan kita juga, ini cerita-cerita bicara dengan Tuhan, aneh ada Allah suruh ke pasar, Allah suruh memasak. Itu kan sebuah ucapan kekufuran. Ya. Sebuah ucapan kekufuran. Ucapan kesyirikan, kemusyrikan gitu. Yang dosanya minta ampun besarnya itu. Karena menjual nama Allah untuk proposal pondok atau untuk proposal rumah tahfiz gitu. Ya mau cari duit ya terserah lah ya. Tapi stressing kita itu dia jual-jual Tuhan gitu. Nanti dalam proses dia jual Nabi Muhammad. Dia jual sahabat Nabi. Ini kan jelas sebuah kedustaan, kebohongan yang tiada taranya. Karena itu kita tidak boleh mempercayainya dan kita juga tidak boleh sampai terpedaya dengan cerita-cerita ini. Ujung-ujungnya nanti Mansur mengondol uang jamaah. Maka dengan cara ini kita ingin memberikan peringatan atau memberikan pandangan lain bahwa upaya untuk menggiring Tuhan dengan tujuan duit itu adalah sebuah kesesatan yang nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.